sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Term pada hakikatnya terbagi menjadi beberapa jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Jawabannya, term atau istilah logika adalah kata atau rangkaian kata yang mengekspresikan atau ide atau konsep dan biasanya berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi. Pada hakikatnya, term terbagi menjadi banyak jenis. Berikut ada 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term singular atau tunggal. Term singular adalah term yang merujuk pada suatu objek atau identitas tertentu saja. Term ini menunjuk secara spesifik pada suatu individu atau benda yang jelas identitasnya. Contoh, Soeharto adalah merujuk pada satu orang, yaitu Presiden Indonesia. Yang kedua, yakni term umum atau general atau universal, merupakan term yang merujuk pada seluruh anggota suatu kelas atau kategori tanpa membedakan individu tertentu. Term ini dapat digunakan untuk menyebut semua objek yang termasuk dalam kelompok tersebut. Contohnya manusia, hewan, kucing. Manusia mencakup semua orang tanpa terkecuali. Kucing mencakup semua hewan yang termasuk dalam spesies kucing. Yang ketiga yakni term konkret dan abstrak. Term konkret adalah term yang menunjuk pada suatu benda nyata atau sesuatu yang dialami secara indrawi, sedangkan term abstrak merujuk pada kualitas sifat atau konsep yang tidak dapat dialami secara langsung oleh panca indera. Contoh term konkret yakni meja, pohon, kucing. Meja adalah benda nyata yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Contoh term abstrak yakni kebijakan, keadilan, dan kebenaran. Keadilan adalah konsep yang hanya dapat dipahami dalam pikiran, tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Dengan demikian, 3 macam term yang sering digunakan dalam logika adalah term singular atau term tunggal, term umum atau general atau universal, dan yang ketiga term konkret dan abstrak. Masing-masing term tersebut memiliki karakteristik dan contoh yang berbeda sesuai dengan objek atau konsep yang dirujuknya. Pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan dan berikan contoh sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, sesat pikir formal adalah kesalahan atau penalaran yang terjadi karena bentuk argumen yang salah atau tidak valid, yaitu pelanggaran prinsip logis dan struktur argumen. Contohnya, premis 1, semua manusia memiliki kepribadian yang unik. Premis yang kedua, kucing juga memiliki kepribadian. Kesimpulannya, jadi kucing adalah manusia. Kesimpulan ini secara logika karena bentuk argumennya tidak valid meskipun premisinya benar. Yang kedua, sesat pikir verbal adalah terjadi karena kesalahan penggunaan kata atau makna yang ambigu. Contohnya, saya tidak berdiskusi dengan Anda karena Anda seorang anak kecil yang bodoh. Kalimat ini menyerang secara pribadi lawan bicaranya dengan menggunakan kata-kata yang menyesatkan dan tidak relevan dengan argumen yang sebenarnya. Yang ketiga, sesat pikir material berkaitan dengan isi argumen yang keliru atau menyesatkan. Contohnya, saya yakin pulpen A membawa keberuntungan karena setelah saya menulis surat dengan pulpen tersebut, cinta yang saya terima dan saya lulus ujian. Ini adalah kesalahan sebab akibat yang menganggap hubungan temporal sebagai hubungan kausal tanpa bukti yang valid. Cara menghindari sesat pikir. Yang pertama, kenali berbagai jenis sesat pikir agar bisa mengenali dan menghindarinya saat berargumen. Yang kedua, evaluasi argumen secara kritis dengan memeriksa bukti dan logika yang digunakan. Yang ketiga, menggunakan bukti yang kuat dan relevan dalam mendukung argumen. Hindari pemilihan bukti yang selektif. Yang ketiga, jaga emosi agar tidak mempengaruhi logika saat berdiskusi. Yang keempat, latih berpikir kritis mulai dari membaca, meneliti, berdiskusi guna meningkatkan kemampuan analisis.